Segel cahaya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menabrak tubuh Wuya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang menggetarkan jiwa bergema di atas langit. Wajah ahli bahkan di puncak kelas Dou Huang, Wuya, ditutupi oleh kemerahan yang tidak biasa setelah menerima serangan berat ini. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Aura seluruh tubuhnya benar-benar lelah dan sepasang sayap Dou Qi terlihat sebagian. Sesaat kemudian, dia pingsan karena rasa sakit hebat yang ditularkan dari dadanya. Dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Mata para ahli dari kedua sisi di sekitar mereka tercengang saat mereka melihat Wuya yang jatuh karena luka seriusnya. Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada kengerian tambahan di mata mereka ketika mereka melihat sosok berjubah hitam di langit. Jika itu adalah penatua yang telah dia bunuh sebelumnya, orang lain masih bisa secara tidak meyakinkan menghubungkannya dengan penggunaan teknik rahasia. Namun, Wuya adalah ahli sejati di puncak kelas Dou Huang dan bahkan dia sekarang terluka parah. Selain yang ada di level dokter peri kecil, kemungkinan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan, adalah satu-satunya orang dari kedua sisi yang bisa mengalahkannya. Namun, bahkan jika dia bisa menang. Namun, pemuda berjubah hitam di depan mereka ini telah melakukan hal itu. Ini menyebabkan badai besar melanda hati banyak orang. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan kaget dan terkejut dari sekelilingnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat yang dapat memulihkan Dou Qi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun dia telah maju ke kelas Dou Huang, menggunakan keterampilan gunung terbuka, masih menghabiskan banyak Dou Qi. Untungnya, dia tidak lagi jatuh ke dalam kondisi lemah saat dia menggunakannya seperti di masa lalu. Dengan pil obat memasuki tubuhnya, perasaan Dou Qi yang sementara kosong di dalam dirinya berangsur-angsur menghilang. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Wuya yang jatuh. Dia tahu bahwa orang tua ini hanya terluka parah dan tidak benar-benar terbunuh. Sepertinya dia akan memulihkan kekuatannya jika dia beristirahat beberapa bulan setelah ini. Ini bukanlah sesuatu yang Xiao Yan, yang merupakan seseorang yang akan menghilangkan akarnya jika dia ingin memotong rumput, ingin melihatnya. Sebuah niat membunuh samar melintas di mata Xiao Yan. Cahaya api yang berputar tiba-tiba diaglomerasi di ujung jarinya. Namun, raungan marah tiba-tiba meledak entah dari mana ketika dia baru saja akan menembaknya ke arah Wuya. Kekuatan tajam yang membawa angin amis tiba-tiba melesat. Angin yang tiba-tiba tajam menyebabkan wajah Xiao Yan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa orang yang menyerang tampaknya sedikit lebih kuat dari Wuya. Sepertinya satu-satunya orang di dalam gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki kekuatan seperti itu adalah kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan. Xiao Yan tidak berbalik dan memblokirnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan gemuruh petir yang samar bergema di langit. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Ci! 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 Angin kencang tiba begitu cahaya perak muncul. Itu dengan kejam menghantam titik-titik penting di punggung Xiao Yan. Namun, tidak ada suara rendah dan dalam yang muncul saat hit mendarat. Sebaliknya, ujung batang biru yang tenang menembus tubuh tanpa suara. Sebuah bayangan? Mata Xie Shan segera menyusut saat melihat batang biru menembus tubuh Xiao Yan, tanpa menyebabkan sedikit pun darah segar mengalir keluar. Tongkat itu bergetar dan menghancurkan bayangannya. Matanya menyapu tempat itu. Dia dengan marah menemukan bahwa Xiao Yan telah muncul di atas kepala Wuya yang jatuh ke tanah. Xiao Yan mengangkat kepalanya seolah-olah dia merasakan tatapan marah itu. Dia mengungkapkan senyum tipis sebelum nyala api di tangannya menjadi seperti bor yang tanpa ampun ditembakkan ke atas kepala Wuya. Sebuah lubang darah segera muncul dan kekuatan kehidupan di mata Wuya dengan cepat menghilang. Akhirnya, itu mengeras di tengah campuran ketakutan dan keterkejutan. Brengsek, gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Xie Shan langsung marah setelah melihat Xiao Yan benar-benar membunuh Wuya di depannya. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah membunuh Wuya, Xiao Yan menghela nafas.
Setelah menggunakan begitu banyak Douki untuk menggunakan keterampilan gunung terbuka, jika efeknya hanya melukai Wuya secara serius, dia pasti tidak akan puas. Selain itu, dari tatapan yang dimiliki Wuya terhadap Xiao Yan dari sebelumnya, dia jelas sangat membenci Xiao Yan. Meninggalkan musuh bukanlah gaya Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah Xie Shan. Bahkan jika dia tidak membunuh Wuya, kemungkinan mereka tidak akan melepaskannya jika sekte racun dikalahkan hari ini. Oleh karena itu, dia dapat sepenuhnya mengabaikan ancaman semacam itu. Xiao Yan menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah garang Xie Shan dan tertawa, "Maaf." Ketua Xie Shan berbicara agak terlambat. "Bocah, beritahu namamu jika kamu punya nyali. Jangan melakukan hal-hal yang dilakukan penjahat tanpa nama." Xie Shan berteriak sambil menatap Xiao Yan dengan murung. Dia mengayunkan tongkat biru dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Ketika Xiao Yan telah membunuh tetua itu sebelumnya, Xie Shan sudah memastikan untuk memperhatikannya. Namun, dia kesulitan membebaskan dirinya karena dia ditunda oleh seorang ahli dari sekte racun. Tidak disangka bahwa pada saat dia melukai ahli sekte racun dan memaksanya kembali, Xiao Yan telah melukai Wuya dengan serius. Ini menyebabkan dia menjadi marah. Kekuatan Wuya dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit bahkan di dalam gerbang 10.000 kalajengking. Jika dia baru saja mati di tempat ini, kemungkinan Old Xie akan marah ketika dia mengetahui berita itu. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot mengejar ahli terluka dari sekte racun. Sebaliknya dia buru-buru berbalik untuk mencoba menyelamatkan. Namun, dia tidak menyangka Xiao Yan menjadi begitu licin dan benar-benar membunuh Wuya yang terluka parah di depannya. "Yan Xiao, karena kepala suku Xie Shan sangat memperhatikan saya, Anda dapat mengingatnya dengan kuat di dalam hati Anda." Xiao Yan tertawa. Matanya menyapu medan pertempuran yang kacau di sekitarnya dan hatinya segera menghela nafas lega. Para ahli dari sekte racun tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Meskipun mereka memiliki kurang ahli Dou Huang daripada 10.000 kalajengking sekte setelah pengkhianatan 5 sesepuh, mereka memiliki lebih banyak ahli Dou Huang dibandingkan dengan sisi lain. Oleh karena itu, meskipun pertempuran ini intens dengan orang-orang yang kadang-kadang menarik diri dari cedera, pertempuran satu sisi tidak muncul. "Bocah berlidah silet." Kesuraman melintas di mata Xie Shan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat riak energi menakutkan yang merembes keluar dari medan pertempuran Dou Zong tinggi di langit. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara gelap, "Perlawanan bodoh. Hari ini, sekte racun Anda akan kesulitan melarikan diri dari bencana sekte yang hancur." Xie Shan tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya setelah kata-katanya terdengar. Peluit rendah dibunyikan darinya. Xiao Yan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya saat melihat Xie Shan melakukan aksi ini. Matanya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin saja pihak lain bertindak untuknya. Namun, seluruh puncak gunung tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan merasa ragu di dalam hatinya. Suara mendesis tajam segera terdengar dari ngarai yang dipenuhi kabut racun yang tidak jauh. Sesaat kemudian, makhluk yang sangat besar keluar dari kabut dan muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit. Memberikan pandangan yang kasar pada makhluk itu, sepertinya itu adalah kalajengking raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki. Di belakang kalajengking yang sangat besar ini ada 4 pasang sayap. Kakinya yang besar dan berbulu hitam pekat berdiri di langit. Ada gigi gergaji yang tajam sepanjang paha seseorang di atas kakinya. Cahaya ungu yang tenang muncul darinya. Ekor kalajengking yang sepanjang tubuhnya berayun tanpa pola. Ujung ekor yang tajam mengandung kilatan dingin. Kemunculan tiba-tiba kalajengking yang sangat besar ini segera menarik perhatian semua orang. Wajah beberapa ahli dari sekte racun berubah drastis saat melihat makhluk ini. Mereka berteriak karena terkejut, "Kalajengking iblis langit 4 sayap. Mengapa itu muncul di sini?" Mata Xiao Yan mengungkapkan kesungguhan saat dia melihat kalajengking yang sangat besar dan ganas. Dia bisa merasakan bahwa kalajengking yang sangat besar ini adalah Magical Beast tingkat 6 asli. Ceka-ceka, ini adalah wali Magical Beast yang Old Xie berusaha keras untuk kendalikan.
hari ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan dirinya. Saya akan membiarkan Anda mencoba untuk melihat betapa hebatnya itu. Xie Shan tertawa aneh. Peluit di mulutnya sekali lagi mengeluarkan suara aneh. Mengikuti penyebaran gelombang suara, kalajengking iblis langit 4 sayap segera mengeluarkan suara mendesis. Itu segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan menyerbu ke arah Xiao Yan seperti meteorit. Tekanan angin yang sangat besar yang jatuh dari langit menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Hei, kamu ingin kabur? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Xie Shan tertawa dingin saat melihat Xiao Yan mundur. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Batang biru yang mengandung bau yang tidak biasa dengan keras menghantam kepala Xiao Yan. Xiao Yan menunduk dan menghindari tongkat itu. Dia baru saja akan mundur lagi ketika angin kencang tiba-tiba menerobos udara dan tiba. Sosok hitam besar jatuh dari langit. Itu mengejutkan jarum ekor besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat dia merasakan ketajaman angin. Penguasa Xuan berat berkedip dan muncul sebelum dengan keras menabrak langit. Akhirnya, benda itu bertabrakan dengan jarum ekor yang sangat besar. Kekuatan yang kuat mungkin telah memaksa kembali kalajengking iblis langit 4 sayap, tetapi Xiao Yan juga mengambil beberapa langkah berulang-ulang. Jarang ada orang yang bisa menang ketika melawan Magical Beast dengan kekuatan. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar mengordinasikan serangan mereka dengan sangat baik. Semua serangan mereka mengalir secara alami seolah-olah mereka adalah satu orang. Sepertinya peluit di mulut orang itu yang sedang mempermainkan, sepertinya aku harus menerbangkan peluit itu. Xiao Yan mengencangkan tangannya yang agak mati rasa sementara pikirannya bergumam dengan murung di dalam hatinya. Kalajengking iblis langit 4 sayap tidak memberi Xiao Yan waktu istirahat karena pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. 2 penjepit besar seperti logam hitam menari-nari saat mereka memotong ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia merasakan serangan dari 4 sayap iblis kalajengking yang mengikuti dari belakang. Dia baru saja akan mundur sekali lagi ketika suara mendesis tajam tiba-tiba keluar dari langit. Sepasang penjepit besar seperti logam hitam tiba-tiba menyusut kembali. Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan Xiao Yan dan Xie Shan tercengang. Suara lembut yang jelas tertawa dan dipancarkan dari langit selama periode waktu ini. Serahkan orang besar ini padaku. Xiao Yan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu. Xiao Yan dan Xie Shan buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa lembut itu. Mereka tercengang melihat seorang gadis kecil berambut ungu digantung di langit di depan kalajengking setan langit 4 sayap saat ini. Sosoknya sangat gesit saat dia menghindari serangan liar yang terakhir. Setiap kali dia menghindar, gadis kecil itu akan memukul telapak tangannya pada cangkang besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Apa yang tampak seperti tangan kecil yang lembut, putih, akan mengeluarkan suara logam yang jelas setiap kali mengenai kalajengking setan langit 4 sayap. Seluruh tubuh kalajengking 4 sayap langit yang sangat besar bergetar dan jatuh ke belakang di depan banyak tatapan tercengang. Jelas, tinju gadis kecil berambut ungu itu mengandung semacam kekuatan menakutkan yang bahkan kalajengking siluman langit 4 sayap pun kesulitan menahannya. Kekalahan berulang seperti itu menyebabkan kalajengking iblis langit 4 sayap menjadi jauh lebih jengkel. Kilatan darah liar dan kejam berkedip-kedip di matanya yang sangat besar. 2 penjepit besar menutup berulang kali seperti gunting besar saat dipotong secara acak di Xian. Bahkan bebatuan yang keras dibelah dimanapun penjepit melewatinya. Beberapa pohon besar yang menjulang tinggi patah di tengahnya. Orang bisa melihat ketajaman penjepit yang sangat besar dari ini. Kawan, tidak ada gunanya membuat klip secara acak. Xian tertawa terbahak-bahak saat melihat kalajengking setan langit 4 sayap yang gila. Tubuh kecilnya dengan aneh bergerak di udara dan menghindari semua serangan liar yang sebelumnya. Ini berlanjut beberapa saat sebelum tubuhnya tiba-tiba berhenti. 2 tangan kecil seputih salju terulur sebelum meraih salah satu penjepit besar kalajengking iblis langit 4 sayap di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Xian setelah dia meraih penjepit besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap dengan kedua tangan. Kekuatan menakutkan segera keluar dari tubuhnya.
Semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa kalajengking siluman langit 4 sayap setinggi beberapa ratus kaki diangkat oleh gadis kecil ini dan diayunkan beberapa kali dengan kekuatan besar. Itu akhirnya dengan kejam dilemparkan ke tempat di mana gunung 10.000 kalajengking berada. Bang! Kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar tampak seperti bola meriam raksasa yang dengan keras melesat ke arah pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking, yang ditutupi oleh kabut racun hijau. Tangisan sengsara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Kabut menyebar dan pecahan batu keluar. Jelas, murid 10.000 gerbang kalajengking yang bersembunyi di balik kabut racun menderita kerugian besar di bawah tubuh besar kalajengking iblis langit 4. Setelah mengotak-atik ini, kabut racun hijau yang menyelimuti daerah itu menjadi jauh lebih redup, mengungkapkan petak besar reruntuhan dan kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar yang sedang berjuang untuk berdiri. Pasukan besar sekte racun di luar segera mengeluarkan sorak-sorai yang memekakan telinga dan beberapa tawa ketika mereka melihat tindakan tiba-tiba ini. Banyak tatapan yang menatap gadis kecil berambut ungu di langit juga menunjukkan rasa hormat dan ketakutan tambahan. Pada saat ini, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan gadis yang tampil sangat imut ini. Kekuatan menakutkan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh kalajengking iblis langit 4 sayap adalah sesuatu yang bahkan seseorang di puncak kelas Do Huang tidak berani menerimanya. Mendesis! Mulut kalajengking iblis langit 4 sayap yang terluka ringan mengeluarkan desisan yang keras. Kedua matanya berwarna merah darah saat mereka menatap Zian di langit. Keempat sayap besarnya mengepak dengan kekuatan besar karena sekali lagi naik ke udara dan meluncurkan serangan terhadap Zian, merasakan keengganan untuk berdamai dengan situasi. Zian bersukacita bukannya merasa marah saat melihat serangan kalajengking iblis langit 4 sayap sekali lagi. Sayap Douki di punggungnya dikepakkan dan dia sekali lagi maju dengan penuh semangat. Beberapa ahli di sekitarnya dari sekte racun tanpa sadar melemparkan pandangan menyedihkan ke kalajengking iblis langit 4 sayap ketika mereka melihat keinginan di wajah kecil Zian. Orang besar ini pada akhirnya adalah Magical Beast dengan reputasi yang sangat sengit dalam kekaisaran Cuyun. Bahkan dikabarkan bahwa mereka melakukan tindakan biadab seperti membantai sebuah kota. Tidak disangka bahwa itu benar-benar dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan seorang gadis kecil hari ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran manusia dan binatang yang benar-benar tidak proporsional di langit. Pandangannya segera beralih ke bawah, dan dia tertawa lebih banyak ketika dia melihat wajah Xieshan yang luar biasa suram karena kekalahan menyedihkan dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Ketua Xieshan, sepertinya Magical Beast wali milikmu ini tidak bisa datang. Sudut mulut Xieshan berkedut sedikit saat mendengar ejekan yang terkandung dalam kata-kata Xiao Yan. Dia dengan sinis berbicara, anak nakal, sebaiknya kamu tidak segera bahagia. Orang yang tertawa di akhir adalah pemenangnya. Mencoba mendapatkan keuntungan dalam pertengkaran sekarang hanya akan menyebabkan akhir cerita Anda menjadi lebih menyedihkan. Xiao Yan tersenyum tipis. Tatapannya melihat sekelilingnya saat dia berkata, sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah beralih ke pihak kita. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak bisa bertahan lama. Mata Xieshan menyapu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit tenggelam. Awalnya, sekte racun sedikit lebih kuat dari gerbang 10.000 kalajengking. Meskipun pengkhianatan 5 sesepuh menyebabkan kekuatan kedua belah pihak menjadi seimbang, tidak disangka Xiao Yan muncul di sepanjang jalan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua Dou Huang, tetapi dia juga menunda Xieshan. Dari kelihatannya, keuntungan kecil dari gerbang 10.000 kalajengking dari sebelumnya sekarang telah lenyap. Sekte racun juga mengandalkan perubahan momentum ini. Saat ini, situasi gerbang 10.000 kalajengking sedikit buruk terlepas dari apakah itu pertempuran besar ahli di langit atau pembantaian murid-murid biasa di tanah. Semua perubahan ini karena orang terkutuk di depannya ini. Xieshan menggertakkan giginya dan diam-diam berbicara di dalam hatinya, dari mana sebenarnya orang ini muncul? Mengapa saya tidak mendengar elit muda Dou Huang muncul di dalam kekaisaran? Mata Xieshan tiba-tiba tertuju ke medan pertempuran yang intens di langit yang jauh saat pikiran ini melintas di dalam hatinya.
Pada saat ini, Dokter Peri Kecil dan Xie Beiyan jelas-jelas memasuki pertempuran panas putih. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di sisi itu berfluktuasi berulang kali. Energi yang kadang-kadang menakutkan yang ditembakkan akan menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak buru-buru mengelak ketakutan. Tidak disangka kekuatan wanita racun langit juga begitu besar. Dia benar-benar mampu bertarung dengan Old Xie sampai tahap ini. Namun, jika ini masalahnya, gerbang 10.000 kalajengking kita akan menjadi semakin dirugikan. Saat itu, kerugian kita akan sangat parah. Bagaimana mungkin menelan sekte racun? Angin panas tiba-tiba melesat sementara tatapan Xie Shan berkedip, menyebabkan dia buru-buru pulih. Tongkat biru di tangannya terayun dan dia benar-benar memblokirnya. Pada saat yang sama, tawa samar Xiao yang ditransmisikan. Ketua Xie, perhatianmu tidak boleh teralihkan pada saat seperti itu. Jika Anda mengikuti jejak Wuya, Xie Beiyan itu mungkin benar-benar menjadi sangat marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Junior. Kilatan dingin melintas di mata Xie Shan. Douk yang kuat tiba-tiba melonjak dari tongkat biru di tangannya. Setelah itu, sosok tongkat menyebar ke seluruh langit dan menyelimuti semua titik vital di tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat serangan Xie Shan. Dia memegang penggaris yang berat di tangannya dan menyerang ke depan tanpa menyerah. Penggaris yang berat itu seperti tirai hitam besar yang diayunkan dengan keras di depannya. Senjata berat ini gesit seperti pedang panjang di tangan Xiao Yan. Apalagi, serangan penguasa datang satu demi satu tanpa celah sedikit pun di antara mereka. Sebaliknya, itu tampak seperti gelombang dengan satu tumpukan di sisi lain. Setiap kali penguasa berat menumpuk serangan sebelumnya, kekuatan besar yang dikandungnya akan menyebabkan tongkat biru di tangan Xie Shan bergetar hebat. Penguasa besar dan tongkat biru itu berhubungan satu sama lain seperti kilat di udara. Serangan kedua belah pihak sangat ganas. Semua target adalah poin vital pihak lain. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar orang yang melakukan kesalahan lebih dulu akan menjadi orang pertama yang terluka. Mengikuti peningkatan intensitas pertukaran, ekspresi Xie Shan menjadi semakin gelap dan lebih dingin. Hanya pada saat ini ketika dia benar-benar bertukar pukulan dengan Xiao Yan, dia benar-benar merasakan betapa sulitnya berurusan dengan pihak lain. Penguasa berat tidak menunjukkan kelesuan sedikit pun saat menari. Apalagi, momentum serangan menjadi lebih berat dan lebih berat. Itu seperti air pasang besar yang tidak memberi orang lain sedikit pun kesempatan untuk mengatur napas. Selain itu, hal yang menyebabkan hatinya merasakan kejutan terbesar adalah bahwa pihak lain Douki membuat udara sangat panas. Udara panas yang aneh ini akan bergerak di sepanjang batang dan diam-diam memasuki tubuhnya setiap kali kedua belah pihak melakukan kontak, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian untuk mengirimkan beberapa Douki untuk mengusir dan memperbaikinya. Di bawah jenis udara yang sangat panas ini, udara racun gelap dan dingin yang terkandung dalam racun Xie Shan Douki tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melepaskan kekuatannya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pertarungan seperti itu terlalu mencekik. Bang! Penguasa yang berat sekali lagi bertabrakan dengan keras dengan tongkat biru. Gelombang udara yang meletus mengguncang Xiao Yan dan Xie Shan hingga mereka mundur selangkah. Ekspresi yang terakhir gelap dan serius saat dia mengambil kesempatan untuk segera mundur. Racun Douki di dalam tubuhnya melonjak keluar dan mengatasi udara panas di tubuhnya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Xie Shan, gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Tangisan orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga Xie Shan tepat saat tubuhnya stabil. Xie Shan kaget saat mendengar ini. Suara itu secara alami berasal dari Xie Beiyan yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dokter Peri Kecil. Mendengar kesungguhan dalam suaranya, tampaknya kekuatan Dokter Peri Kecil agak melebihi harapannya. Namun, Xie Shan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xie Buyan. Jika mereka tidak mengundang orang itu keluar dalam situasi saat ini, kemungkinan akhir cerita akan sangat sulit untuk diprediksi. Bocah, tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat hari ini, gerbang 10.000 kalajengking kita pasti akan menang. Xie Shan dengan sinis berbicara kepada Xiao Yan. Wajahnya menunjukkan senyuman buas saat dia mengingat kekuatan orang itu. Xiao Yan berdiri sambil memegang penggaris. Matanya tenang saat mereka menatap Xie Shan.
Sudut mulutnya sedikit mengandung sedikit penghinaan. Kemarahan membakar hati Xie Shan ketika dia melihat cara Xiaoyan ini. Dia segera berhenti ragu-ragu saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang berupa sekelompok kabut hitam. Setelah itu, dia dengan keras menekannya. Kabut hitam segera pecah dan gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Setelah menangkapmu, kepala suku ini akan menghiburmu dengan baik. Kalajengking beracun yang saya besarkan belum memakan daging ahli Do Huang untuk waktu yang lama. Kebuasan di wajah Xie Shan semakin padat ketika dia melihat kabut hitam pecah. Dia tersenyum kejam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikannya. Dia merasakan sedikit riak spiritual ketika gelombang sonik yang aneh itu dikirim. Dari kelihatannya, pihak lain seharusnya memanggil sesuatu. Aura agung yang menyebabkan wajah dari banyak ahli yang hadir berubah karena perlahan-lahan merembes keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking tepat saat pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Akhirnya, itu menutupi seluruh gunung 10.000 kalajengking. Niat membunuh yang padat di mata Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan aura yang agak akrab ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Aura agung yang samar-samar mengandung beberapa dingin yang gelap merembes keluar dari dalam puncak gunung gerbang 10.000 kalajengking. Pertempuran di langit dan di tanah secara bertahap terhenti. Para ahli dari kedua belah pihak sedang melihat sumber aura dengan heran dan tidak pasti. Selain sejumlah kecil orang, hampir tidak ada orang yang mengetahui asal-usul pemilik aura ini. Wajah beberapa ahli di kelas Do Huang menjadi sangat jelek ketika mereka merasakan aura ini. Ini karena mereka menemukan bahwa tingkat keagungan aura ini jauh melampaui mereka. Bahkan bisa dibandingkan dengan dokter peri kecil dan Xie Buyan. Munculnya ahli kelas atas pada saat seperti itu sudah cukup untuk membalikan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran besar ini. Dua sosok manusia melintasi langit yang jauh tiba-tiba berhenti. Pertempuran antara dokter peri kecil dan Xie Buyan juga berhenti sementara. Setelah pertarungan intens sebelumnya, aura mereka berdua sedikit tidak stabil. Douk yang menakutkan berlama-lama di seluruh tubuh mereka, mengguncang udara sampai bergetar. Mata dokter peri kecil menyapu ke arah sumber aura keagungan. Matanya menyusut sementara dia diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah orang itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Hei, wanita racun langit, kau pasti tidak menyangka kalau gerbang 10.000 kalajengking kita sebenarnya masih memiliki elit Douzong lainnya. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kamu bisa melawan dua orang sendirian. Tongkat Xie Beiyan menghantam udara kosong saat dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Dokter peri kecil menatapnya dengan samar. Setelah itu, matanya beralih ke posisi di mana Xiaoyan berada. Secara kebetulan, yang terakhir juga melihat ke atas. Mata mereka berbaur satu sama lain, dan Xiaoyan mengangguk sekali padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terganggu karena ini. Selama penglihatan Xiaoyan bersilangan dengan pandangan dokter peri kecil, asap tebal berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking. Itu dengan cepat terbang ke medan pertempuran ini seperti iblis yang mengendarai awan. Dalam beberapa kilatan, benda itu berhenti di langit. Kabut hitam perlahan ditarik sebelum akhirnya menjelma menjadi sosok hitam dengan wajah yang tidak bisa terlihat dengan jelas. Cek, Xie Buyan, tidak terduga bahwa Anda benar-benar tidak dapat menghadapinya. Sosok hitam muncul di langit entah dari mana dan berbicara dengan tawa aneh saat dia menyapu pandangannya ke langit. Oh, pelindung Tai sedang bercanda. Pemimpin sekte dari sekte racun ini bukanlah orang biasa. Bahkan saya yang dulu harus mengakui bahwa memang tidak mudah untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Namun, pertempuran besar hari ini sangat penting bagi gerbang 10.000 kalajengking kami. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain mengundang pelindung Tai untuk membantu. Xie Beiyan tertawa. Nada suaranya sangat takut pada sosok hitam misterius ini. Secara alami tidak masalah jika kamu ingin pelindung ini turun tangan. Namun, Anda harus menyadari hadiahnya setelah ini kan? Kabut hitam yang menutupi sosok hitam naik sesekali saat suaranya yang agak rendah dan dingin bergema di langit. Ekspresi Xie Beiyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Namun, dia segera mengertakkan gigi dan tertawa, pelindung Tai, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberikan semua yang Anda butuhkan ketika saatnya tiba. Iya.
Pelindung Tai mengakui dengan samar. Setelah itu, matanya perlahan menyapu medan pertempuran yang kacau itu. Dia mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum tubuhnya bergerak. Rantai hitam pekat keluar dari tubuhnya seperti ular berbisa di tengah suara dentang. Mereka tetap berdekatan dan membungkus tubuhnya. Tidak terduga bahwa itu sebenarnya kamu. Mata dokter peri kecil sedingin es. Dia melihat sosok hitam ini saat dia perlahan berbicara. Saya telah memberi Anda kesempatan. Sayangnya, Anda tidak mau memegangnya. Awalnya, kami memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk berkolaborasi bersama, tetapi Anda bersikeras untuk menghentikan kolaborasi ini. Dalam hal ini, saya hanya bisa mencari partner lain untuk diajak bekerja sama. Pelindung Tai melirik dokter peri kecil dan menjawab dengan suara samar. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Pelindung Tai juga tertawa dingin. Suaranya gelap dan dingin saat dia segera berkata pada Xie Beiyan, kamu harus menunda dia dulu. Aku akan datang dan menangkapnya setelah aku menangkap semua jiwa para ahli ini dari sekte racun. Tangan pelindung Tai tiba-tiba bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dua rantai berwarna hitam yang melekat di tubuhnya tiba-tiba terlempar. Mereka langsung menembus langit. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga menyebabkan mata seseorang terpesona. Ci. Ketika kedua rantai ditembakkan, banyak ahli dari sekte racun buru-buru menghindarinya. Namun, rantai berwarna hitam itu tampaknya memiliki kecerdasan yang anehnya berputar beberapa kali di langit. Setelah itu, mereka dengan kasar menembus dada dua ahli Doang. Rantai berwarna hitam perlahan bergetar, dan dua mayat dengan mata melebar dan wajah ketakutan tiba-tiba terangkat tinggi. Kabut hitam berlama-lama di atas rantai dan menyedot dua tubuh spiritual ilusi dari tubuh fisik kedua Douang dengan cara yang kuat. Akhirnya, mereka ditelan rantai. Mayat yang telah kehilangan jiwa mereka secara acak dibuang olehnya. Jiwa seorang ahli biasa memang tidak sebagus seorang alkemis. Jika tidak ada begitu banyak orang dari Menara Pil di wilayah tengah benua, kemungkinan dia akan dapat menyelesaikan misinya dengan sangat cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menuju ke sana dan terlibat dalam pembantaian. Pelindung Tai menyerap jiwa itu ke dalam rantai sebelum menggelengkan kepalanya saat dia dengan menyesal berbicara. Saat pelindung Tai bergumam pada dirinya sendiri, para ahli dari sekte racun itu begitu ketakutan oleh pemandangan menakutkan sebelumnya sehingga mereka buru-buru mundur. Seorang elit Douzong memang bukan seseorang yang bisa mereka bandingkan. Bahkan jika mereka semua berkerumun, sepertinya mereka hanya akan menjadi mayat di rantai satu demi satu.